Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my students. How are you today? I hope all of you in good health, in good condition and situation, inshallah. Welcome back to our channel with me, Bu Sri Sumiati here, and I'm going to talk about our material today is for lesson 1. Before we start our lesson today, please saying by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. After that, please prepare your English book, your pencil, and your eraser. For the title, for lesson 1 is my school. It means sekolahku. And here we will discuss for the tenses by using present continuous tense and giving comments. This tense is used for action on at a time when one is speaking. Present continuous tense adalah kalimat atau jenis tenses yang kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Ya. Silahkan lihat halaman 2. Ada kata read, membaca. I'm reading in the library right now. Saya sedang membaca di perpustakaan sekarang. I'm not reading in the library right now. Saya tidak sedang membaca di perpustakaan right now. Gambar kedua ada kata teach. Mr. Rudy is teaching the English lesson. Mr. Rudy sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Mr. Rudy is not teaching the English lesson. Mr. Rudy tidak sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Is Mr. Rudy teaching the English lesson? Apakah Mr. Rudy sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris? Next, gambar ketiga ada kata sweep, menyapu. Contoh kalimatnya adalah you are sweeping the classroom. Kamu sedang menyapu ruangan kelas. You are not sweeping the classroom. Kamu tidak sedang menyapu ruangan kelas. Are you sweeping the classroom? Apakah kamu sedang menyapu ruangan kelas? Gambar ketiga, study, belajar. We are studying at the moment. We are not studying at the moment. Are we studying at the moment? Nah, contoh kalimat ya tadi merupakan contoh kalimat bentuk present continuous tense, yaitu ciri-cirinya ada subjek, ada to be, kemudian ada kata kerja plus ing, ya, kata kerja 1 plus ing, itu to be menggunakan to be is mr, kemudian verb ing itu menyatakan present continuous tense atau aktivitas yang sedang berlangsung. Lihat halaman 3 yang B. Fill in the blank with is, am, or are. Dan read them aloud. Kita disuruh melengkapi dengan to be, yang menambahkan to be is, am, are. Ingat bahwa to be sudah mempunyai pasangan-pasangan masing-masing ya. Ya. Lihat subjeknya, yang menentukan adalah subjeknya. Ya. Eri is jogging around the house. Eri sedang jogging di sekitar rumah. Nomor 2, I'm studying in the class. Saya sedang belajar di dalam kelas. She is not listening to the teacher. Dia tidak sedang mendengarkan kepada gurunya. Are you coming to my house? Apa kamu datang ke rumahku? Nomor 5, he is reading his book. Number 6, they are waiting for you at the gate. Mereka sedang menunggumu di gerbang. Nomor 7, number 7, kalimat tanya. Is my sister cooking right now? Ini is karena my sister itu sama dengan she. Ya, orang ketiga tunggal. Ya, maka to be yang tepat adalah she. Orangnya 1. Number 8, the phone is not working. Ini is kenapa? Karena the phone is it sama dengan it ya. Jadi to be-nya adalah
is. Masih halaman 3, bagian C. Perintahnya adalah match correct form of the verb in the box with the sentences, ya. Cocokkan, pasangkan dengan bentuk yang benar, ya, berdasarkan kata yang tersedia di dalam kotak. Ya, ada cook, bake, buy, write, play, do, watch, white, eat. Contoh nomor 1, Ronnie is watching TV in the living room. Ronnie sedang menonton TV. Nomor 2, Joe is not playing basketball in the schoolyard. Joe tidak sedang bermain bola basket di halaman sekolah. Nomor 3, what are you eating on the stall? It looks delicious. Apa yang kamu sedang makan di toko? Itu kelihatan lezat. Number 4, Mommy is cooking roast chicken in the oven for dinner. Number 5, I'm not buying anything. Saya tidak sedang membeli apapun. I don't bring any money. Saya tidak membawa uang. Number 6, are the children doing their homework? Apakah anak-anak sedang mengerjakan PR-nya? Homework itu PR, pekerjaan rumah. Number 7, Mr. Sabto is waiting the latecomers at the school gate. Mr. Sabto sedang menunggu orang-orang yang terlambat di gerbang sekolah. Mungkin satpam, ya. Number 8, are you writing a letter for Granny? Apakah kamu sedang menulis sebuah surat untuk nenek? Seperti itu. Jadi kita kenali artinya. Sekarang halaman 4. Present continuous tense, ya. Bahwa tenses ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung ketika berbicara. In English, sentences divided into 3 types. Kita ketahui bahwa dalam bahasa Inggris kalimat itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama positive, lambangnya plus, rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing, kemudian object. Subject I, to be-nya I'm, you, we, they, to be-nya adalah are, he, she, to be-nya adalah is. Verb ing, verb 1 plus ing, do menjadi doing, use menjadi using, watch menjadi watching, listen menjadi listening, sleep menjadi sleeping, jog menjadi jogging. Objeknya bisa kita gunakan, contohnya adalah my homework, my pen, the movie, to the radio. Nah, ini pola positif, ya, bentuk kalimat positif untuk present continuous tense. Bentuk kalimat yang kedua adalah negatif, rumusnya sama dengan positif, hanya ditambahin not setelah to be. Contohnya, I'm not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not. Kemudian sama verb ing, do, doing, use menjadi using, watch, watching, listening, sleep, sleeping, jog, jogging. Ini objeknya juga bisa contohnya seperti itu. Kalimat yang ketiga adalah kalimat negatif, interrogatif. Rumusnya to be ditaruh di depan, kemudian subjek, kemudian diikuti verb plus ing, verb 1, ya, kemudian objek diikuti tanda tanya. Are you using my pen? Are we watching the movie? Are they listening to the radio? Is she sleeping? Is he jogging? Seperti itu, dan masih banyak lagi. Halaman 5. Complete sentences with present continuous form. Lengkapi kalimat-kalimat dengan menggunakan bentuk present continuous. Yang kita tahu
present continuous ciri-cirinya ada subjek, kemudian to be, kemudian verb plus ing. Verbnya yang mana? Kata kerja. Dan in the bracket yang di dalam kurung. Ini masih kata kerja tanpa ing. Kita disuruh merubah ke dalam continuous, present continuous, maka kata kerja ditambahi ing. Nomor 1 contoh. I am erasing the whiteboard. Saya sedang menghapus papan tulis. Ingat kata kerja yang diakhiri e-nya dihilangkan ya, kemudian langsung ing, erasing seperti itu. Saya kasih contoh lagi nomor 4. We are studying English at the moment. Ini are karena we pasang to be-nya adalah are, study menjadi studying. Saya kasih contoh nomor 10. The tourists are leaving the town ya. Kenapa ini are? Karena the tourist ini lebih dari satu ya. Pengunjung ya. Itu lebih dari satu, ada S-nya. Jadi to be-nya adalah are, the tourist sama dengan they. Nah, yang Bu Sri belum kasih jawaban silahkan dilengkapi, kemudian setelah itu kirim foto ke Bu Sri. Kalau sudah dilengkapi, dipoto dan kirim ke WhatsApp Bu Sri. Pak Japri ya. Bu Sri mau cek. Halaman 5. Use the present continuous form of the verb in the box to complete the sentences. Gunakan bentuk present continuous ya dari kata kerja yang tersedia di dalam kotak untuk melengkapi kalimatnya. Kemudian tulis ya kalimat berdasarkan petunjuk yang disediakan. Ini nomor 1 disuruh dirubah ke dalam tanda tanya, kalimat tanya. Nomor 2 disuruh negatif seperti itu. Nomor 1, Roman is not cheating on the exam. Roman tidak sedang mencontek ujian. Bentuk kalimat tanya adalah, is Roman cheating on the exam? Nomor 2, positif. Maria is baking cookies in the kitchen. Negatifnya adalah, Maria is not baking cookies in the kitchen. Nomor 3, kalimat tanya, berarti to be dulu ada Jaya. Orang satu berarti, is Jaya singing song in the bathroom? Apakah Jaya menyanyikan sebuah lagu di kamar mandi? Ini tanda tanya harusnya. Bentuk kalimat positifnya adalah Jaya is singing a song in the bedroom. Nomor 4, kalimat tanya lagi, interrogatif. Sinta, orangnya 1, is Sinta watering the flower in the garden? Apakah Sinta menyiram bunga di kebun? Bentuk kalimat negatifnya adalah Sinta is not watering the flower in the garden. Sinta tidak sedang menyiram bunga-bunga di kebun. Number 5, kalimat negatif. The man is not selling mangoes in front of the store. The man tidak sedang menjual mangga di depan toko. Kalimat tanya adalah, is the man selling mangoes in front of the store? Seperti itu. Silakan kalian lengkapi buku paketnya ya. Aktivitas yang kedua adalah giving command. Memberi perintah atau komando atau instruksi ya. Ini contoh. Oke, kelas, sit down please. Oke, anak-anak, silahkan duduk. David, disebut to the class please. David, silahkan bagi kertas ini gitu. Tolong bagikan kertas ini. Alright, sir. Baiklah, sir. Baik, Pak, gitu. Terus contoh yang kedua. Close your book. Close your book, class, and
and do it on your own. Tutup semua bukumu dan kerjakan kerjakan. Nah, ini ceritanya mau ulangan ya. Yes, Miss Ana. Baik, Miss Ana. Nah, ini disebut cara memberikan instruksi ya. Giving comment, memberikan perintah. To ask someone to do something for you, you can use expression of command. Untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untukmu, kamu dapat menggunakan ungkapan perintah ya. Giving command, memberi perintah, rumusnya verb plus object, kemudian bisa ditambahi please. For example, open the door please. Buka pintunya, tolong buka pintunya. Erase the whiteboard please. Tolong hapus papan tulis. Silent please, harap tenang. Kemudian nih, wake up now. Bangun sekarang. Go inside the classroom. Help your friend. Ya, bantu temanmu seperti itu. Kemudian kalau ada orang menyuruh, ya meminta, memberikan instruksi pada kamu untuk melakukan sesuatu, kalian bisa merespon, alright, yes of course, okay, sure. Ini berarti kita menerima ya, positif ya. Jika kita tidak bisa atau refusing, menolak, bisa sorry, my hand are full ya. Ini biasanya kalau kita lagi sibuk, ini tangan saya cuma 2. Nah, maksudnya kita sedang sibuk. Nah, sorry, my hand are full. Gitu. Berarti kita lagi banyak kerjaan gitu. Sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Nah, ini kalau menolak. Kalau ini, kalau kita mau melakukan. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak. Yang G, ya, ini disuruh membuat dialog dari petunjuk yang telah disediakan ya. Ini contohnya, it's very windy today. Ini anginnya sangat kencang hari ini. Nah, it's very windy today. Close the window, dear. Tutupin jendelanya. Certainly, ma'am. Thank you. You are welcome. Nah, berarti ini mau melakukan. Thank you. Kemudian kalau kita ada seseorang mau membantu apa yang kita minta, ucapkanlah terima kasih. Nah, ini you are welcome, sama-sama, seperti itu biasanya kita artikan seperti itu. Nah, ini kalian bisa praktekkan sendiri ya. The table is very dirty. Mejanya sangat kotor. Kalian bagaimana cara memberikan instruksi? Kira-kira orang suruh ngapain kalau mejanya kotor? Suruh membersihkan, melap, atau bagaimana? Ya. Terus nomor 2, it's very dark in here. Ini sangat gelap. Mungkin di ruangan gelap ya, tidak ada cahaya. Kira-kira suruh ngapain? Menyalakan lampu mungkin ya. Iya. The picture haven't been colored yet. Gambarnya belum diwarnai. Seperti apa disuruhnya? The crossword puzzle is still empty. Ini teka-teki masih kosong, belum diisi. Bagaimana cara memberi instruksinya? The table are too close. Meja jaraknya terlalu dekat, rengket, jadi kita tidak bisa lewat. Bagaimana cara memberi instruksinya? Silakan dipraktekkan di rumah saja ya yang ini ya. Halaman 8 ya. Mini dictionary atau vocabularies atau kosakata yang terdapat di lesson 1, bricklayer, tukang bangunan, command, perintah, crossword, teka-teki, silang, religius, lezat, enak, explain, menjelaskan, latecomer, orang-orang yang telat, lesson, pelajaran, meal, makanan, properly, dengan benar, water, watering, menyiram tanaman, ya. Ini kosakata baru yang terdapat di lesson 1. Oke, kelas, I think enough my explanation today. I hope all of you will understand about my short explanation just I give you just now. Saya harap kalian paham dengan penjelasan yang saya berikan tadi meski secara singkat. Tugasnya adalah pelajari kembali lesson 1, kerjakan dan lengkapi latihan soal di buku paket ya. Silakan yang Bu Sri jelaskan tadi lengkapi ya. Kemudian tadi foto halaman 5. Jika sudah mengerjakan, foto di halaman 5 saja.
bagian D ya, dan kirim ke Bu Sri by WA, WhatsApp. Okay, inshallah we will continue our lesson for next weeks. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.